Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan Minano Nihongo bab 2. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada kore sore are. Kore sore are adalah kata tunjuk yang berdiri sendiri, tidak menunjuk pada objek tertentu dan bisa menjadi subjek. Kore artinya ini, untuk menunjukkan barang yang dekat dengan pembicara. Sedangkan sore artinya itu, untuk menunjukkan barang yang dekat dengan lawan bicara. Lalu are itu untuk menunjukkan barang yang jauh dari si pembicara dan lawan bicaranya. Untuk kata tunjuk kore sore are, langsung diikuti partikel wa. Contohnya, kore sore are ditambah partikel wa, ditambah kata benda, ditambah des. Contoh pertama, korewa hondes. Ini adalah buku. Contoh kedua, sorewa boshi des. Itu adalah topi. Contoh ketiga, arewa tokei des. Itu adalah jam. Nah, untuk menerjemahkannya, dimulai dari sebelum partikel wa, korewa ini adalah lalu ke kata benda. Bos, hondes, ini adalah buku. Lalu yang kedua, sorewa itu adalah boshi des, topi. Yang ketiga, arewa itu adalah tokei des, jam. Nah, lalu yang kedua ada konosono ano mempunyai arti yang sama dengan kore sore are, tetapi konosono ano tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh kata benda sebelum partikel wa. Contohnya, konosono ano ditambah kata benda 1, ditambah wa, ditambah kata benda 2, ditambah des. Contohnya, konohana wa kirei des. Bunga ini indah. Lalu yang kedua, sonokuru mawa mirasan no des. Mobil itu punya mira. Yang ketiga, anu hito wa sensei des. Orang itu seorang guru. Nah, contoh perbedaan kore sore are dan konosono ano. Yang pertama, kore wa watashi no des. Ini milik saya. Jadi untuk kore bisa langsung menunjukkan benda tanpa harus menyebutkan bendanya. Lalu untuk terjemahannya, kore wa ini watashi no des, milik saya. No di sini untuk menerangkan kepemilikan bahwa barang yang ditunjuk adalah milik saya. Nah, lalu yang kedua, kono jiso wa watashi no des. Kamus ini milik saya. Nah, untuk kono sono ano harus disebutkan bendanya, jiso. Gak bisa langsung kono wa watashi no des. Nah, gak bisa kayak gitu. Lalu untuk urutan menerjemahkannya dimulai dari sebelum partikel wa, jiso wa langsung ke belakang, ke kono, lalu ke belakang lagi, watashi no des. Lalu yang ketiga, so des dan so ya arimasen. So des digunakan saat menyetujui topik pembicaraan, sedangkan so ya arimasen digunakan saat tidak menyetujui dengan pernyataan yang dikatakan. Contohnya, korewa hea desu ka? Apakah ini kamar? Nah, ini jawabannya, hai so des. Ya, benar, ini kamar. Kalau bukan kamar, jawabannya kayak gini, iye shou ja arimasen. Tidak, bukan. Maksudnya, ini bukan kamar. Lalu yang keempat, kalimat deska dan deska. Kalimat yang dipakai untuk menanyakan dua benda sekaligus. Contohnya, kore sore are ditambah partikel wa, ditambah kata benda 1, ditambah deska, ditambah kata benda 2, ditambah deska. Yang pertama, kore wa neko desu ka? Inu desu ka? Apakah ini kucing atau anjing? Lalu jawabannya, kore wa neko desu. Ini adalah kucing. Lalu yang kedua, kono sono ano ditambah kata benda 1, ditambah wa, ditambah kata benda 2, ditambah desu ka, ditambah kata benda 3, ditambah desu ka. Jadi yang kedua, anu hito wa keisatsu desu ka? Dorobo desu ka? Orang itu apakah dia polisi atau pencuri? Jawabannya, anu hito wa keisatsu desu. Orang itu adalah polisi. Kalau orang itu adalah pencuri, jawabannya anu hito wa dorobo desu. Partikel no. Partikel no di bab 2 menjelaskan tentang benda dan kepemilikan benda. Kata benda 1 menjelaskan kata benda 2. Contohnya yang pertama, no tentang kepemilikan. Korewa watashi no jitensha desu. Ini adalah sepeda saya. Kono jitensha wa watashi no desu. Sepeda ini punya saya.
Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya antara kore dan kono. Kalau kore ketika menerjemahkan ini dulu, kalau kono menerjemahkannya sepedanya dulu, baru ini. Lalu ya, no tentang korewa eigo no yashi desu. Ini kamus bahasa Inggris. Nah, no di sini menjelaskan tentang buku, tentang kamus. Kalau kamus ini tentang bahasa Inggris. Kalau yang di atas menjelaskan kalau sepeda ini milik saya. Nah, untuk kononya, kono yashi wa eigo no desu. Kamus ini tentang bahasa Inggris. Yang keenam, so desu ka. So desu ka, meskipun di akhir kalimat ada ka, tapi ini bukanlah suatu pertanyaan. So desu ka di sini artinya begitu ya, digunakan saat kita mengikuti topik pembicaraan atau menyetujui jawaban lawan bicara. Contohnya, si A bilang, kono jitensha wa anata no desu ka? Apakah sepeda ini punya kamu? Apakah ini sepeda kamu? Si B menjawab, iye, sho jarimasen, Maria-san no desu. Bukan, tapi milik Maria. A, so desu ka. Begitu ya. Nah, untuk contoh keduanya, korewa anime no yashi desu ka? Apakah ini majalah tentang anime? Iye, chigaimasu. Korewa rekishi no yashi desu. Bukan, ini majalah tentang sejarah. So desu ka. Begitu ya. Oh, mohon maaf ya, di sini salah. Harusnya iye-nya satu kali. Iye chigaimasu. Korewa rekishi no yashi desu. Nah, sampai sini semoga kalian paham. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.